Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa inna ya Rabbana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita pada malam hari ini dengan kesempatan untuk melanjutkan kita belajar dengan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala dengan kitab Minhajul Abidinnya yang kita sudah sampai kepada Al-Babur Rabi'. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Al-babur rabi', bab yang keempat. Fil aqabatir rabi'ati, di tangga yang keempat. Wa hiya aqabatul awarid. Di sini kita akan berbicara tentang awarid. Awarid adalah sesuatu yang akan menjadikan kita sibuk, sesuatu yang menyibukkan kita sehingga kita menjadi tidak maksimal di dalam beribadah. Asyaghilati, yang menyibukkan kita an ibadatillahi, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan dibahas tentang hal-hal yang menghalangi kita, mengganggu kita, menyibukkan kita hingga ibadah kita tidak benar, tidak maksimal. Thumma alaika ya talibal ibadati, disebutkan. Thumma alaika, kemudian bagimu wahai hamba yang berusaha mencari kesungguhan dan kebenaran di dalam beribadah, ibadah yang benar. Waffaqakallahu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Jika engkau ingin ibadah itu benar, bagaimana agar kita melakukan ibadah itu dengan ketenangan, melakukan ibadah menemukan kepuasan di dalam diri kita, melakukan ibadah kita itu akan sesering mungkin dan bisa istiqomah, bahkan selalu merindukan untuk beribadah. Ini bagaimana caranya? Tsumma alaika, hendaknya engkau wahai orang yang ingin beribadah dengan benar, bikafil awaridi, hendaknya untuk menghentikan hal-hal yang asyaghilati, menyibukkan an ibadatillahi, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan membahas tentang hal-hal yang harus kita singkirkan. Hal yang menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah harus kita singkirkan.
wasudda sabilaha, dan kita hendaknya menutup pintu tersebut, lialla, agar engkau la tushghal, lialla tushghal, sehingga engkau tidak disibukkan an maksudika, untuk sampai kepada tujuanmu. Jadi nanti hal-hal yang mengganggu ibadah kita harus kita singkirkan. Apa yang menjadikan kita terganggu di dalam ibadah? Tidak khusyuk sampai derajat tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Riya, syirik yang tersembunyi. Wa qad dzakarna, dan kami telah menyebutkan, annaha arba'atun, ada 4 hal. Annaha arba'atun, ada 4 hal. Ahaduha, yang pertama adalah ar-rizqu, rizq. Wa mutalabatun nafsi bidzalika, dan menuntut diri kita untuk mencari rizki. Urusan rizki sangat mengganggu ibadah. Urusan rizki mengganggu kita untuk bisa beribadah dengan tenang. Wa inna ma kifayatuhu, bagaimana agar kita merasa, agar kita bisa kifayatuhu, cukup dengan rizki sehingga tidak sibuk sampai meninggalkan ibadah. Maka untuk mencukupkan nafsu kita tadi, keinginan kita dalam urusan rizki, kifayatuhu adalah fit tawakkuli, di saat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki yang menyibukkan kita, jadi rizki itu akan selalu dan selalu menjadikan seorang hamba yang menuju kepada Allah akan terganggu dengan urusan rizki. Di saat berurusan dengan rizki, akan tapi ternyata kata Imam Ghazali sangat mudah agar rizki yang kita cari atau yang kita miliki ini tidak menjadikan kita sibuk sehingga berkurang di dalam ibadah kita. Kuncinya adalah menggantungkan hati kita dengan Allah, tawakkul. Jadi kita harus bisa pakai senjata tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kita menjalani usaha ini hanya menjalani sunnatullah Subhanahu wa taala. Kita menjalani tugas, kita mencari nafkah, berangkat pagi hingga pulang sore, akan tapi jangan lupa hatimu harus dengan tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi kepada kita rezeki. Allah yang membagi rezeki, dan keyakinan ini penting. Sehingga orang tidak akan, kalau seandainya bekerja baginya adalah nyaman. Dia bekerja ringan baginya. Karena apa? Dia yakin, aku bekerja ini menjalankan sunnatullah, titah, ini perintah, akan tapi semuanya rizki ini adalah Allah yang memberi. Sehingga di saat seperti ini lihat, tidak akan dia terburu-buru mengambil sesuatu yang belum waktunya, tidak akan mencuri, akan tapi dia ingin sesuai dengan proses. Aku akan memiliki sesuatu tersebut dengan cara aku beli, dengan cara aku beli, dan untuk membelinya harus aku kumpulkan uang. Maka karena yakin yang memberi adalah Allah, maka dia tidak pusing di saat belum mencapainya, karena berarti aku di saat belum mendapatkan hal tersebut belum waktuku. Nah, ini sehingga orang yang biasa dengan tawakal ini mudah, legowo. Di saat dia berusaha nyaman, tidak susah hatinya. Tapi kalau orang tidak punya tawakal, selalu dihantui dengan was-was, kekhawatiran, takut. Di saat dia mencari rezeki, ketakutan. Sehingga karena takutnya, lihat, dia harus berbohong. Lihat, naudzubillah, terlambat sholat, apalagi nanti mungkin ada yang mencari rezeki sampai melanggar Allah karena takut nggak ada gaji, takut nggak ada ini, sehingga ada orang bekerja harus rela dengan melakukan pelanggaran kepada Allah, mulai dari membuka auratnya dan seterusnya, misalnya sumpah atas nama Allah, karena hilangnya tawakal di dalam hatinya. Akan tapi bagi orang yang tawakal, yakin bahwasanya Allah akan memberi, dan yang memberi hanya Allah, kita hanya berusaha saja, maka nyaman dia, tidak akan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa alaika bitawakkul, hendaknya engkau menekuni tawakal wahai penuntut, wahai ahli ibadah. Hendaknya engkau menekuni yang namanya tawakal Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpasrah kepada Allah fi maudhi'ir rizki, di dalam urusan rizki, wal hajati, dan hajah, bi kulli halin, dalam keadaan apapun. Pokoknya
Dalam keadaan engkau sempit, dalam keadaan engkau kaya, dalam keadaan engkau susah, dalam keadaan hendaknya engkau hubungan urusan rizkimu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah rasa tawakal ini tidak ada, akan merepotkan. Biarpun itu orang kaya, ternyata orang kaya itu lebih takut kehilangan hartanya daripada orang melarat. Lebih sibuk karena apa? Hilang tawakalnya. Sehingga orang ada mengandalkan kecerdasannya, meninggalkan kehebatannya dalam mencari uang, nanti bab masuk sombong, wah banyak masalah. Sehingga tawakal ini penting, menyadari bahwasanya semua rezeki ini adalah Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Wadzalika li amrayni, maka untuk mengukuhkan makna ketawakalan hendaknya kita melakukan dua hal. Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Wa man min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Semua yang ada, yang melata, kehidupan ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang. Bahkan kadang-kadang kalau kita pikirkan itu Masya Allah. Rezeki itu begitulah. Cicak ini nggak pernah problem. Kalau kita ngamati kadang-kadang cicak itu mencari makannya itu diem tak, tiba-tiba ada nyamuk lewat, lidahnya menjulur lap. Bagaimana cicak yang nggak bisa terbang, makanannya ada sesuatu yang terbang, dan dia adalah mencari makanan dan dia nyaman saja. Dan semuanya binatang-binatang, burung dan sebagainya, sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun ngerti banyak padi tidak pernah menimbun, padahal dia bisa menimbun, ngambil satu biji dibawa, satu dibawa, tapi tidak pernah pengen menimbunnya karena yakin rezeki esok adalah besok ceritanya. Tidak pernah menimbun, rezeki esok adalah ceritanya esok hari. Maka tawakal ini membangun keyakinan di dalam hati kita bahwasanya rezeki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li amrayni. Ini dengan dua hal. Ahaduma, yang pertama adalah at-tafarrughu lil ibadati wa yatamashalaka minal khairi haqqu. Tafarruh lil ibadati, memperbanyak waktu untuk beribadah. At-tafarruh lil ibadati wa yatamashalaka minal khairi haqqu. Hendaknya kita memperbanyak waktu. Tafarruh itu memperbanyak waktu untuk beribadah. Wa yatamashalaka minal khairi haqqu. Maka dengan demikian kebaikan akan berjalan sebagaimana mestinya. Wa man lam yakun mutawakkilan fala budda min istighalihi an ibadatillah. Kalau ada orang tidak bertawakal, mau tidak mau akan sibuk dirinya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisababil hajati, karena hajat dan keperluannya. Warizku, adapun rizki, bisababil hajati warizki wal maslahati. Sehingga kalau orang tidak tawakal itu, dia akan dihantui rasa khawatir akan urusan rizkinya, bagaimana memenuhi hajatnya, wal maslahati, tentang kepentingan urusannya, imma zahiran wa imma batinan. Kadang zahirnya yang tampak murung, pusing dan seterusnya, batinnya ini lebih susah lagi karena tidak ada tawakal. Sehingga sibuknya imam bitolabi, mencari, wa kasbin bil badani, dengan kerja keras. Lihat, kerja keras sampai kadang tidak memberi kesempatan anggota tubuhnya untuk beristirahat. Pagi sampai sore istirahat sebentar pun, melembur di malam hari dan seterusnya, begitu dikerjakan. Dan alangkah kebanyaknya orang yang semacam ini. Kalau lihat pekerjaannya Masya Allah, tidak ada hentinya. Ka'amatir rahibin, seperti umumnya orang-orang yang cinta dunia. Lihat, kalau bekerja luar biasa dia. Padahal rezeki sudah dijatah oleh Allah, dan hendaknya kita tawakal kepada Allah. Sudah ada jatahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang awam yang belum dekat kepada Allah, lihat, kita lihat hidupnya hanya urusan kerja, cari duit. Dan seolah-olah dia menemukan kebahagiaan di saat berhasil, padahal tidak. Bukan dari situ kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa imma bidzikri
bidzikrin, kalau tidak melakukan dengan anggota tubuhnya untuk mencari uang, mencari rizki, bisa jadi sibuk imma bidzikrin, dengan berzikir, bidzikrin dengan menyebut dan ingat urusan rizki. Biarpun dalam salat masih ingat. Jadi ada orang yang memang meninggalkan ibadah tapi hanya urusan bekerja. Ini model orang yang tidak tawakal kepada Allah, meninggalkan ibadah, sibuk dengan pekerjaan. Tapi yang kedua adalah dia ibadah tapi hatinya belum tawakal yang sesungguhnya. Biarpun dia ibadah, Allahu Akbar, hatinya ingat urusan duit, urusan pekerjaan, tidak khusyuk di dalam ibadah. Wa iradati, dan ingin, sehingga kalau melihat orang mendapatkan duit banyak, dia ahli ibadah, tidak puas dengan keberadaannya. Yang mestinya dia bersyukur karena Allah telah menjadikan ahli ibadah, ternyata tidak, hatinya gelisah melihat orang dapat duit, melihat orang punya mobil, gelisah. Wa waswasan bil qalb, waswasatin bil qalbi, dan ada waswas di dalam hatinya. Kal mujtahidina al muallikina, mereka adalah orang-orang yang ijtihad, berusaha untuk menguatkan ibadahnya, berusaha untuk memperbanyak ibadahnya. Akan tapi ketahuilah, kalau hatinya belum bersih, belum tawakal, maka biarpun dia beribadah, biarpun dia berusaha untuk beribadah, akan tapi ingat, akan kebawa urusan dunia ke dalam hati kita. Di saat sholat kita ibadah, akan tapi dia masih merangi dengan ibadah. Tapi pun demikian pikirannya terbang ke sana kemari, mengingat urusan tokonya, mengingat urusan perkebunannya, mengingat urusan usaha-usaha yang lainnya. Wala ibadah itu, adapun ibadah, tahtaju, butuh ila faraghil qalbi, kepada kosongnya hati, wal badani, dan badan. Jadi badan perlu kita istirahatkan untuk persiapan ibadah, dan juga hati kita pun demikian, harus kita kosongkan kita agar bisa terpenuhi dengan hati, dengan kerinduan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyahsula haqquha, supaya mendapatkan jatah yang semestinya tubuh untuk beribadah, hati untuk kenal Allah, jasad anggota tubuh untuk beribadah, sujud, melakukan gerakan-gerakan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal faraghu, adapun orang yang ingin kosong waktunya untuk ibadah, la yakunu illa lil mutawakkilina, tidak akan bisa kecuali bagi orang-orang yang sudah bertawakal secara sesungguhnya. Bal aqulu, bahkan aku katakan, kata Imam Ghazali, kullu man huwa dha'iful qalbi, siapapun yang lemah hatinya, la yakadu yatma'innu qalbuhu, tidak akan tenang hatinya, ila syai'in ma'lumin, kecuali sesuatu yang terlihat, yang jelas. Kalau ada jaminan duit kelihatan baru jelas, tidak faham, tidak bisa, tidak baru tenang. Kalau kebayang uang, janji-janji uang, rizki yang kebayang di matanya, yang terlihat di matanya, kebayang di pikirannya, baru nanti tenang hatinya. Akan tapi di saat sesuatu itu yang belum terlihat, belum maklum, belum diketahui secara terlihat oleh matanya, mereka kurang yakin. Seperti bicara tentang surga dan seterusnya. Wala yakadu yatimmu lahu amrun khatirun min dunya wa akhirah. Hampir tidak sempurna urusan-urusan mereka, urusan besar, baik urusan dunia dan akhirat. Orang yang di dalam hatinya tidak tawakal, maka ketahuilah urusannya itu susah, nggak beres-beres. Wa katsiran ma sami'tu min syaikhi, banyak yang aku dengar dari guruku Abi Muhammad rahimahullah taala, dari Abi Muhammad rahimahullah taala, yaqulu, beliau berkata, innamal amru yatamasya fil alami lirajulaini, di semesta ini ada dua model orang. Yang pertama adalah untuk mutawakkilun, orang yang bertawakal kepada Allah. Yang kedua adalah mutahawwirun, orang yang gerusa-gerusu, orang yang lawan daripada tawakul tadi. Kalau yang namanya tahawwur itu kerjanya nggak mikir, jadi nggak pakai aturan, tidak pakai kesadaran, akan tapi hanya ngikuti polanya orang cari gini-gini, orang kerja gini-gini, tidak pernah disambungkan hatinya dengan sang pencipta sehingga menjadi orang yang bertawakal. Nanti kita jelaskan makna tahawur itu. Qultu wa hadza kalamun jami'un fi ma'nah, ini kata Imam Ghazali, ini kalimat ini mencakup segala-galanya. Fa innal mutahawwir, sebab orang yang mutahawwir, jadi orang yang mutahawwir, tahawir itu melakukan sesuatu nggak peduli, nggak direncanakan, nggak dipikirkan, ya sudah, mutahawir. Fa innal mutahawir yaqsidul umur ala quwwati adatin. Kalau orang mutahawir, bukan orang mutawakkil, bukan ahli tawakal,
Tapi orang kerjanya gerusa-gerusu, nggak pakai pikiran, itu kalau ngerjakan sesuatu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau pengen dapat duit, umumnya harus kerja. Berangkat pagi-pagi, kerja keras, dan seterusnya. Wajur ati qalbin, dengan keberanian hati yang berani, hati yang tidak pernah untuk berpikir jernih hatinya. Hati dan pikirannya tidak berpikir jernih. Pokoknya ngerjakan ngikut. Lihat kalau kita amati di masyarakat kita semacam ini. Ada orang kalau kerja itu tidak pernah menggunakan cara cerdasnya, kemaslahatannya nanti. Kerja begitu saja. Pagi hingga sore, pagi hingga sore, pagi hingga sore. Kenapa? Dia menjalani hidupnya adalah sesuai dengan kebiasaannya. Orang kalau pengen kaya harus kerja keras. Kalau pengen dapat duit harus bekerja. Mendapatkan rezeki dapat bekerja. Jadi keyakinannya kepada rezeki ini karena bekerja, bukan karena Allah yang memberi. Ini beda. Wala yatalfidu ila sarifin, enggak melihat kepada siapa yang menjauhkan dan mendekatkan rezeki. Au khatirin yud'ifuhu, dia tidak tahu, tidak menyadari siapa yang menjauhkan rezeki. Au khatirin yud'ifuhu fadajri lahul umur, sehingga dia itu orang yang tidak tawakal atau mutahawir. Ini kalau melakukan kerjaan enggak menyadari, ya dia hanya bekerja begitu saja, tidak pikir sebab akibatnya, tidak berpikir tentang akibatnya nanti di masa mendatang. Ya sudah bekerja, maka muncullah orang yang bekerja enggak peduli tentang haraman. Yang penting saya dapat duit. Lihat, kalau sudah haram hukumannya besar di hadapan Allah. Enggak ingat itu semuanya, karena memang dia mutahawir, enggak berpikir panjang, enggak cerdas. Yang penting aku dapat duit, selesai. Padahal ada hitungannya di hadapan Allah. Sehingga ada orang mengambil modal dari cara yang haram, ada ribanya dan seterusnya. Padahal dia berjuang untuk kebaikan, bahkan mungkin berjuang untuk kebaikan, akan tapi ternyata karena apa? Dia itu belum menjadi orang yang tawakal sehingga mengambil yang haram untuk kebaikan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadajri lahul umur, sehingga akan terjadilah. Jadi kalau orang melakukan satu pekerjaan tanpa direnungkan, dipikirkan, maka ketahuilah dia tidak bisa kemudian tidak menoleh, tidak melihat bahasanya di situ ada Allah yang memberi dan Allah yang mengurangi, Allah yang menambah dan Allah yang mengurangi. Di saat tidak ada kesadaran yang demikian ini, maka ketahuilah orang ini akan jauh daripada beribadah secara sesungguhnya. Wal mutawakkilu, adapun orang yang bertawakal, yaksidul umur ala quwwatin wa basiratin, kalau dia ingin melakukan sesuatu direnungi. Bekerja dia, kalau kita lihat dia kerja seperti orang lain kerja. Sama dua orang pergi ke pasar, ini pergi pasar. Satu pergi pasar, satu pergi pasar. Dua berangkat bareng, naik mobil bareng dan sebagainya. Yang pertama tidak tawakal, mutahawir. Yang kedua tawakal. Karena dia tawakal selalu mikir halal haram, halal haram, boleh tidak, boleh tidak. Sehingga dengan demikian lihat semuanya punya nilai ibadah. Buahnya ada di hadapan Allah nanti. Sementara yang satu lagi yang penting dapat duit banyak. Padahal sama berangkatnya. Maka dia tidak rindu kepada Allah, sehingga buahnya nanti di saat sama-sama kaya pun beda. Kaya yang pertama dan kaya yang kedua. Yang pertama karena mutahawir, orang yang tidak tawakal kepada Allah, menjadi orang kaya yang kikir, pelit, susah berbuat baik. Tapi sebaliknya yang satu lagi, karena tahu ini semuanya dari Allah, pasrah kepada Allah, maka begitu mudahnya dia untuk berbuat baik dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Wa kamali yakinin, dan dia melakukan pekerjaan dengan penuh keyakinan, biwa'dillah, dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa tamami thiqatin, dan sangat percaya, bidomani, dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, mama min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Jadi dia melakukan ibadah dengan nyantai karena yakin jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Falyatafitu ila insanin, sehingga tidak toleh-toleh kepada manusia. Kalau dia berurusan dengan manusia, urusan yang sewajarnya saja, tidak pernah menggantungkan hidupnya adalah dengan manusia. Dalam arti sampai enggak ingat Allah. Memang kita hidup menggantung kepada orang tua, kita gantung kepada suami atau dan sebagainya. Tapi di situ ada batas. Kalau orang bertawakal ngerti bahasanya memang aku menggantung kepada ayahku, tapi hakikatnya yang memberi adalah Allah. Nah ini. Wala syaitanin, tidak akan menoleh setan, yuwaswisuhu, yang menggodanya. Fayubuza bimaqasidi, sehingga orang tersebut berhasil untuk mendapatkan maksudnya. Wa yadfara bimatalibihi, kemudian dia akan mendapatkan sesuai yang diinginkannya.
Baik, di sini adalah masalah tawakal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwasanya ada yang menjadikan kita ini sibuk dari ibadah sehingga susah ibadah. Ini berkenaan dengan urusan rizki. Seolah-olah Imam Ghazali, kalau orang tidak mencermati omongan selanjutnya, seolah-olah mengatakan kita tidak boleh cari rizki. Bukan. Akan tapi yang diinginkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah di saat engkau mencari rizki, penuh keyakinan bahasanya itu semua dari Allah. Pembagian dari Allah yang tidak akan salah membagi. Kalau mestinya anda yang dapat tidak akan pindah ke orang lain atau sebaliknya, tidak akan lari kemana. Maka ini perlu dibangun, sehingga karena rizki sudah dari Allah, maka gak pernah pusing. Datang perginya rizki baginya adalah enteng, karena aku percaya bahasanya Allah yang memberikan rizki, dan Allah tidak akan hilang, dan Allah selalu ada. Akan tapi kalau bapak, orang tua akan berakhir. Orang tua ada batasnya, suami ada batasnya, teman yang baik sekalipun dengan kita ada batasnya, bersama meninggalnya dia pun selesai, atau mungkin dia pergi ke tempat jauh selesai. Tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dan selalu memberi, nah ini perlu kita bangun keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki kita ini sudah dijatah oleh Allah, dan ini harus ada keyakinan di dalam diri kita. Kalau ada orang di antara kita ini kalau sibuk urusan rizki sampai meninggalkan ibadah dari ibadah kepada Allah, ternyata dia akan menambahkan hatinya semakin susah, semakin tidak nyaman. Ibadah bagian semakin gersang, tidak semakin sejuk. Karena apa? Hatinya ini yang belum ditata. Maka perlu menata hati, tawakalan, tawakal. Tapi tawakal plus usaha, nggak cukup orang tawakal saja. Nabi juga marah. Tawakal usaha dibandingin dengan tawakal. Anda punya anak mencari nafkah, tapi dengan tawakal pasrah kepada Allah. Yang penting engkau menjalankan usaha, setelah itu Allah yang menjawab. Allah yang menjawab, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan bahwasanya ada orang datang ke masjidnya Nabi SAW. Kemudian orang tersebut membiarkan ontanya tidak diikat, dilepas begitu saja. Setelah itu Nabi bertanya, kok ontamu kamu biarkan, tidak kamu ikat? Orang tersebut menjawab dengan gaya tawakal, aku tawakal ya Rasulullah, tapi tidak diikat ontanya. Nabi menjawab, ikil fatawakal, ikat dulu baru tawakal, usaha dulu baru tawakal. Jangan sampai kebablasan nanti tawakal. Seorang suami punya anak 5, kenapa tidak bekerja? Tawakal. Tidak, dia pemalas sih. Bukan begitu. Akan tapi bekerjalah engkau, tapi mengharap kepada Allah. Ada beberapa hal yang menjadikan dilapangkan rezeki kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti memperbanyak baca istighfar, baca la haula wala quwata illa billahil azim, membaca surat Waqiah, melakukan sholat duha dan sebagainya. Dan ternyata kalau ada orang mencari ibadah dengan semacam itu, justru itu adalah menguatkan tawakal kita, agar kita semakin bergantung kepada Allah. Sering bertanya, bolehkah kita baca surat Al-Waqiah mencari untuk mendapatkan rezeki, kekayaan? Bolehkah saya membaca istighfar hanya untuk mendapatkan duit? Jawabannya adalah, kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Maka beda loh orang membaca surat Al-Waqiah pengen kaya, atau orang membaca rizki dengan membaca surat Al-Waqiah, beda. Tolong dibedakan ini sedikit balik. Kalau Anda berusaha bekerja, kemudian Anda membaca surat Al-Waqiah atau membaca istighfar, kemudian Anda membaca la haula wala quwata illa billah seperti yang diajarkan Nabi, itu karena Anda tawakal, pasrah kepada Allah. Aku mencari rezeki, yang memberi adalah Allah, sehingga aku membaca surat Al-Waqiah, semoga Allah memperluas rezekiku. Tapi ingat, mencari rezeki dengan membaca surat Al-Waqiah berbeda. Orang membaca surat Al-Waqiah pengen kaya, sehingga membaca Waqiah pengen kaya, bukan. Akan tapi ternyata membaca zikir-zikir ini untuk mengukuhkan hati kita, sehingga di saat kita membaca surat Al-Waqiah, kenapa kamu baca surat Al-Waqiah? Karena saya pasrah kepada Allah. Dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad yang baca surat Waqiah akan diberi oleh Allah. Dan selagi Nabi Muhammad berjanji, maka ini urusannya dengan Allah. Maka aku baca surat Al-Waqiah, semoga rizkiku diturunkan oleh Allah. Aku baca surat la haula wala quwata, aku mengharap Allah menurunkan rizki kepadaku, memberikan rizki kepadaku.
Jadi jangan sibuk membaca surat Al-Fatihah, surat duha pengen kaya, bukan itu. Akan tapi jika Anda telah berusaha dan seterusnya, maka tawakalmu dalam bentuk memohon, berdoa. Berdoa itu bagian daripada tawakal, sebab doanya kepada siapa? Allah. Tawakal itu maksudnya apa? Meyakini bahasanya semuanya dari Allah. Jadi orang berdoa ini termasuk bagian daripada tawakal. Nah, Allah marah kalau kita tidak minta kepada Allah. Allah marah kalau kita tidak minta kepada Allah. Jadi kita memohon kepada Allah bentuk dari tawakal. Karena apa? Kita menyerahkan kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rizki, ya Allah. Rizki yang lapang, ya Allah. Dengan anak yang soleh, solehah, ya Allah. Nah, kita memohon kepada Allah dengan semacam ini adalah bentuk daripada ketawakalan. Jadi maknanya kita membaca Al-Quran, membaca surat-surat itu karena kita bertawakal pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan sebagian orang yang pengen menjadikan surat Waqiah untuk jadi uang. Bahaya Waqiah, pengen dapat duit, sehingga mendapat kepada kiai membaca ijazah biar lancar rezekinya, kan begitu? Nah ini salah niat ya. Sehingga membaca ini untuk bukan, akan tapi berusahalah engkau kemudian bacalah doa-doa yang diajarkan Nabi SAW untuk membuktikan di samping kau berusaha secara lahir, engkau serahkan kepada Allah dengan panjatan doa, ya Allah aku telah bekerja seharian, ya Allah berikan kepadaku rizki yang penuh berkah, rizki yang banyak, ya Allah. Nah itu ini berbeda. Maka membaca surat Al-Waqiah, untuk membaca surat Waqiah, membaca la haula wala quwata illa billahil azim, membaca istighfar, itu semuanya adalah juga bentuk daripada ketawakalan. Maka dari itu berusahalah Anda kepada Allah, akan tapi jangan lupa barengi usahamu adalah dengan permohonan kepada Allah, sehingga permohonan kita itu tidak lain bentuk daripada ketawakalan. Mohon di tengah malam. Lihat, kita ingin dapatkan rezeki sholat hajat, lalu di dalam sholat, setelah sholat hajat kita berdoa, ya Allah semoga toku kau beri kemudahan, ya Allah menjadikan rezeki lancar. Doa mintanya pada siapa? Kepada Allah. Dan tawakal itu artinya gantung kepada Allah. Sehingga kalau orang tidak tawakal itu pusing, gelisah terus. Yang kaya pun takut bangkrut, lihat, terus dikuasai dengan, dihantui dengan rasa kekhawatiran, maka ketahuilah hidupnya tidak tenang, ibadahnya pun tidak tenang. Tapi ahli tawakal tadi nyantai, dia membaca surat Al-Waqiah, menjadi semuanya, karena dengan itu semua semoga Allah mudahkan urusan rezekinya, maka baginya adalah tidak akan gundah, tidak akan gelisah. Bahkan di saat fakir pun lihat, karena ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, selesai, tidak akan merasa gelisah, tidak akan merasa gundah. Bahkan meyakini selagi Allah maha tahu tentang keadaanku, Allah yang tidak akan biarkan hambanya kelaparan, Allah tidak akan biarkan hambanya tidak makan, maka Allah maha kasih. Maka dengan keyakinan semacam itu, di jalan menjalani hidup semakin nyaman. Kemudian untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kekayaan dan sebagainya, tentunya bagi ahli tawakal adalah tidak akan melakukan itu semuanya dengan melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ukur. Maka termasuk bentuk ketidaktawakalan adalah jika ada orang kerjanya ngawur, mutahawir tadi. Kerjanya ngawur, tidak pernah mikir modalnya halal atau haram. Coba. Lah kalau orang untuk sebuah usaha itu sampai pinjam modal yang haram, itu sebenarnya apa? Enggak tawakal, enggak ngerti yang ngasih rezeki adalah dipikir dengan usahanya dia pasti berhasil. Lalu dia pinjam sesuatu yang haram, naudzubillah. Tidak berkenan kepada Allah atau mengambil dan seterusnya. Nah, maka tawakal ini menyempurnakan urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan manusia, tidak akan berbuat zalim lagi. Maka begitu pentingnya kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi adalah Allah, yang mudahkan adalah Allah, dari Allah. Semoga ini harus kita suarakan terus di hati kita, sehingga kita tidak berbuat kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala dan menggantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, tanda bahwasanya dia tidak tawakal, biarpun dia ngomong aku tawakal, tanda orang tidak tawakal adalah jika dia mencari dunia tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tidak tawakal dia. Sehingga kenapa dia kok harus melepas kerudung bekerja di sebuah perusahaan? Mohon maaf saudari-saudari yang kebetulan bekerja di tempat semacam ini, kenapa kok dia harus lepas kerudungnya kemudian dia rela bekerja di tempat untuk mendapatkan 1 juta rupiah per bulan? Karena sebetulnya dia takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah, sehingga dia rela melepas kerudungnya sehingga bekerja di tempat yang haram. Ini maknanya apa? Tidak tawakal. Kenapa harus meninggalkan sholat asar? Karena tokonya lagi rahmi. Dipikir rezeki itu yang ngirim adalah manusia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kenapa dan kenapa semuanya. Nah, ini maka kalau orang tawakal
akan lempeng, ibadahnya semakin baik, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di jalan mendalami hidup untuk mencari rezeki ini akan dengan cara yang baik, sehingga nanti punya makna baru lagi, semua aktivitasnya akan menjadi ibadah. Karena dia dagang ingat Allah, dia menyekolahkan anak yang kenal Allah, dia bersedekah karena Allah. Lihat, biarpun dia adalah bukan di tempat masjid, bukan di musola, tapi karena sudah hatinya terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, gerak-gerik dan langkah-langkahnya akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah, dan itu hakikat ibadah. Sampai dikatakan seorang man amsa maghfuran, man amsa ka'alan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Seorang bapak yang bekerja meres keringat banteng tulang pagi hingga sore, di sore harinya capek dan merasakan capek ini, maka ketahuilah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia benar usahanya halal, usaha yang halal, bukan sesuatu yang diharamkan. Capek, ternyata sepanjang sehari dia bekerja, nilainya seperti ibadah. Termasuk orang yang punya perusahaan gede, dia ingat saya punya perusahaan, semoga keuntungannya besar, akan aku gunakan untuk bangun pondok dan seterusnya, untuk bagi fakir miskin dan seterusnya. Yang ada di otak dan pikirannya adalah bagaimana berbuat baik untuk umat Nabi Muhammad. Ingat Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah semua aktivitasnya akan menjadi nilai ibadah. Karena apa? Biarpun dia bekerja keras cari dunia, dia langsung ingat Allah, menghubungkan itu semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukuran kehadiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin, hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu ya, setiap hari Jumat, sholat subuh di hari Jumat, saya sering saya ikut si imam ini membaca surat sujud sajadah ya. Dia melakukan sajadah, melakukan sujud. Yang saya mau tanyakan, bacaan apa yang harus dibaca waktu sujud, dan itu adakah tuntunannya? Sekian aja. Ada apa? Dan adakah apa? Tuntunannya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, jika ada orang tua yang sudah sangat sepuh, akan tetapi beliau belum bisa menghafal tiap bacaan dalam sholatnya, bagaimana cara kita belum bisa menghafal bacaan tiap sholatnya, bacaan niat sholat, bacaan tiap sholatnya, bagaimana cara kita mengajari? Mohon bimbingannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah benar hak sunnah yang sangat dikukuhkan, diajarkan oleh Nabi dan Nabi melakukannya, para sahabat melakukannya, para ulama melakukan, hanya kita saja jarang tidak melakukannya. Bahkan mereka tidak melewati ayat sajadah kecuali mereka bersujud, dan disunahkan waktu di dalam sholat dan di luar sholat. Di luar sholat kita melewati ayat sajadah, disunatkan untuk sujud. Dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan sujudnya seperti sujud syukur yang selama ini kita pelajari. Jika di luar sholat kita mendengar ayat sajadah, wasjud waqtarib misalnya, sajadah, ayat-ayat sajadah, maka kita disunatkan untuk sujud dengan takbiratul ihram, aku niat sujud, Allahu Akbar, lalu sujud. Adapun bacaannya adalah bacaan seperti di dalam sujud, tasbih yang Anda mengerti. Boleh subhanallah, subhanallah, baik subhana rabbiyal azim, baik subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Berapa kali semampu Anda? 1 kali sah, 3 kali sunnah, 7 kali, berapa kali pun. Nah, baru setelah itu Allahu Akbar. Jika di luar sholat pakai assalamualaikum, jika di dalam sholat tidak, cukup sujud, balik lagi ke posisi berdiri waktu itu. Bagi ini adalah sangat dikukuhkan, sunnah yang luar biasa, dan hendaknya kita jangan melewati ayat sajadah kecuali kita melakukan sujud.
Dan ini pernah dibahas secara khusus waktu kita belajar kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua adalah pertanyaan seorang ibu yang bertanya tentang ada orang tua yang susah bacaannya. Permudah dong. Jangan disusah-susahin. Adapun niatnya pakai bahasa Jawa saja sudahlah. Aku niat sholat duhur karena Allah. Enggak usah pakai usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Tapi mabuk tambah nanti. Saya niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah. Saya niat sholat duhur fardu Allahu Akbar. Adapun bacaan ibu, kenapa sampai tidak hafal? Biasanya kalau susah menghafal itu karena kita salah mengajarinya. Kita beda ya mengajari anak kecil dan mengajari orang yang sudah balik, sudah dewasa. Orang baru masuk Islam ingin belajar sholat. Cara mengajarinya berbeda dengan mengajari anak kecil. Sebab anak kecil pada dasarnya belum wajib sholat, maka boleh kita ajarkan yang sunnah sekalipun. Tapi kalau orang sudah dewasa, orang sudah sepuh, orang sudah balik, sudah pernah keluar mani atau sudah pernah haid, orang baru masuk Islam atau orang tua semacam ini, bacaan yang wajib dipelajari hanya 5 tok. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya. Kalau ada orang nggak bisa bacaannya itu yang salah ustadznya atau ustadzahnya. Semuanya bisa punya bacaan, nggak ada orang yang nggak bisa bacaan sholat. Nggak ada yang nggak bisa bacaan sholat. Coba. Untuk mengucapkan Allahu Akbar 5 tok yang harus dibaca. Selainnya itu sunnah. Yang harus dibaca 5 itu yang pertama takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud akhir, tahiyat yang akhir sebelum salam. At-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga. Yang keempat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ toh. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim itu sunnah. Baru yang kelima adalah assalamualaikum. Baik, mana yang enggak hafal? Ayo. Apa yang menjadikan orang tidak bisa bacaannya? Yang salah ustadzahnya. Wong cuma 5 tok ini yang harus dibaca. Allahu Akbar. Mengucapkan subhana rabbil azimi sunnah. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila sunnah. Doa kunut sunnah. Apa lagi? Semuanya sunnah. Takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah pun kalau memang orang tidak hafal diganti dengan surat yang lainnya. Kalau surat yang lainnya kalau masih nggak hafal diganti dengan zikir sebisanya. Suruh la ilallah, hafal enggak kira-kira? Oh bisa, ya sudah la ilallah. Nah, jadi nggak ada orang yang tidak bisa sholat. Nggak ada orang nggak bisa bacaan sholat. Kalau selagi dia memang tidak menghafal surat Al-Fatihah, boleh diganti dengan zikir apapun yang ia faham. Kalau dia hafalnya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, la ilallah, la ilallah. Sebanyak diperkirakan sepanjang membaca surat Al-Fatihah. Kalau surat Fatihah setengah menit, ya setengah menit gitu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Diem tok, nggak pakai subhana rabbil azimi juga sah. Nggak pakai Allahu Akbar juga sah. Tapi Allahu Akbar saja sudah bisa kok, nggak mau membacakan kelewatan. Jadi yang wajib cuma 5. Untuk baca tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, itu pun juga wajib bagi yang bisa. Yang nggak hafal boleh diganti dengan zikir. Ayo, apalagi yang kurang? Maka ajarilah orang-orang sepuh yang baru hijrah. Sebab banyak orang yang tobat itu usia tua. Alhamdulillah masih tobat. Allah Maha Kasih. Sudah di masa kecilnya jarang sholat, bandel segala macam. Seminggu lagi meninggal itu kok pengen sholat. Allah. Pengen sholat, ini nikmat betul. Seminggu lagi pengen sholat. Sudah begitu ketemu ustadz yang salah, ustadz yang nggak ngerti. Dibentak terus sudah tua itu. Wah, pahalanya tambah gede itu orang. Tapi ustadznya itu dosa ini. Ngajari orang itu yang lembut, jangan direpotkan orang tua. Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya. Nggak bisa berdiri boleh jangan sampai orang tua berdirinya sudah tertatih-tatih, tatanya harus berdiri. Sebab syarat di dalam sholat harus berdiri. Kalau nggak berdiri nggak sah. Wah ini keblinger itu. Kalau nggak bisa berdiri boleh duduk. Begitu mudahnya orang melakukan sholat. Nggak ada susah sholat itu. Baik itu bacaan-bacaan di dalam sholat. Selebihnya adalah sunnah, cuma 5 tok yang wajib ternyata. 5. Jadi kalau anda mengajari orang yang sudah dewasa, jangan diajari yang macam-macam, ajari yang 5. Kabiro walhamdulillah katsira nanti. Doa kunut nanti. Subhana rabbil azim nanti. Rabbi firli warhamni wajburi wafa'ni warzuqni wahdina afini wa'ani nanti semuanya. 5 dulu. Baru setelah itu tambah-tambah sedikit biar sempurna. Agar kita sempurna untuk mendapatkan kesunahan.
Dan kemudahan ini harus dihadirkan. Adapun masalah niat tidak harus persis seperti yang pernah kita dengar dari guru-guru waktu mengajari anak-anak kecil, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, panjang banget sampai enggak sholat deh kalau gitu. Kalau Anda sudah hafal memang enteng, tapi yang belum hafal, bahasa Arab itu bagi orang yang nggak ngerti bahasa Arab seperti orang yang nggak bisa bahasa Inggris suruh ngafalin lafaz Inggris. Coba susah enggak? Orang nggak bisa belajar, nggak bisa bahasa Sunda suruh ngafalin lafaz Sunda. Sepanjang usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat misalnya. Suruh belajar ibu tidak pernah bahasa Jawa, suruh kan, aku niat puasa sholat duhur 4 rakaat karena Allah. Apa tadi? Aku niat puasa duhur. Nggak hafal. Karena bukan bahasanya, susah menghafal. Baru nanti perlahan-lahan suruh menghafal, iya sih. Tapi jangan kita menjadi ustadz merepotkan orang lain, hukumnya haram begitu tuh. Menjadikan orang malas. Bahkan kita menemukan di sebuah kampung ada orang rajin ibadah ke masjid. Cuman ternyata tidak bisa sholat. Terlanjur malu dia. Akan tapi karena terlanjur malu, sisi lain terlanjur dibilang orang ahli ibadah. Sehingga setiap hari pergi ke masjid. Bukan karena Allah lagi dia. Karena dia tidak bisa sholat. Kenapa? Karena sholat telah diajarkan dengan cara yang susah oleh gurunya. Urusan duduk suka hati duduk, suka-suka duduknya. Bisanya sila ya sih, kakinya sih dilipat susah. Suruh duduk seperti orang yang sehat, yang kakinya harus jempolnya ngadep ke kiblat, duduknya begini. Itu suka-suka kalau memang orang tidak mampu. Bagi yang sehat, ya duduk iftiras, duduk tawarruk. Akan tapi bagi orang yang sudah sepuh, duduk iftiras tidak bisa, duduk tawarruk boleh sila. Allahu Akbar. Kakinya bujur ke depan ke kiblat juga boleh kalau enak-enak. Sambil miring begini karena sudah tua banget. Allahu Akbar. Karena mampunya semacam itu, jangan disiksa orang-orang tua dengan cara-cara yang salah. Ini biasa, makanya dari itu kalau ada orang tidak bisa sholat atau susah sholat, yang salah gurunya. Perlu ditakzir itu. Gurunya ditakzir rotan 100 kali itu. Biar benar ngajari murid-muridnya itu. Kecuali kita ngajari anak kecil, kita ajari sempurna. Waktu kita di musola, karena kita belum balik, masih umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kita langsung Allahu Akbar kabiro, bareng-bareng sama musola. Sebelum adanya listrik itu, sekarang sudah nggak ada suara itu. Kami masih ingat suasana indah waktu itu, lihat, nggak ada listrik, nggak sebagainya. Habis maghrib itu lihat, kita pergi pakai oncor itu, ada senter, pakai senter. Sampai semua hafal, senter yang bagus adalah merek Everyday. Kalau mau lagi cepet rusak. Ini macam-macam itu. Istilah. Jadi suasananya enak, lari kalau dari musola ke rumah itu, lari tuk karena ketakutan. Tapi setiap hari dinikmati itu ya. Nah ini habis maghrib, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, subhanallahi bukratan wa asila. Nah ini enak. Itu karena kita masih kecil, tapi yang sepuh jangan diajarkan itu dulu, diajarkan 5 hal saja. Setelah mereka bisa, baru ditambahkan. Dan 5 hal pun nyicil. Misalnya hari ini misalnya bismillahirrahmanirrahim saja, Fatihah belum sempurna. Ya sholatnya pakai bismillah, diulang 7 kali saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tapi jangan keras-keras. Ketemu ustadz yang nggak pinter dimarahi nanti. Karena memang belum bisa, baru besok nambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini salat yang kedua. Salat yang ketiga sudah nambah lagi 1 ayat. Kan begitu? Nah, ini begitu caranya, pelan-pelan, jangan dibikin susah. Baca Al-Qur'an pun dipermudah. Ya namanya orang tua, lidahnya sudah kaku. Suruh difasih-fasihkan, malah nggak bisa ngaji. Giginya bisa lepas nanti itu. Ada orang ngajari orang tajwid, ya, tapi jangan dipaksain dengan yang berat-berat. Kadang dimarahi, ada seorang ustadz tajwid, ada ibu-ibu baca Al-Quran nggak bener. Kalau baca Quran yang bener, dosa nanti, didosa-dosain dia. Memang bisanya begitu. Nabi menyanjung ada 2 orang, yang satu orang hebat baca Al-Quran, ma'al kiramil bararati, dengan malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang satu adalah yatatak, bagi orang yang membaca Al-Qur'annya itu belepotan, sin kayak shot. Orang Jawa hak jadi kap. Ada kan bukan ham. Orang Sunda nggak punya huruf fa. Ya, jadi pak. Ini bisanya begitu.
Dipaksain juga ketemu, pak, gitu lagi. Ya memang lidahnya begitu, orang Jawa punya kekurangan. Sebab lidah ini, namanya orang awam, belum pernah biasa dengan lafaz-lafaz Arab, sehingga tidak fasih. Mampunya semacam itu, berat bacanya, disanjung oleh Rasulullah. Yang bacanya belepotan kayak begitu mendapatkan 2 pahala. Dulu 2 pahala. Yang satu adalah pahalanya membaca Al-Quran utuh. Yang kedua adalah pahala capeknya tadi, Masya Allah. Keringetan itu baca Al-Quran, apalagi dimarahi sama Ustaz tajwidnya itu. Sudah sepung ya, biar ke ibu baca. Ada bang belepotan, yang penting tidak sengaja. Yang haram adalah bagi orang yang sudah benar membaca Al-Quran, kalau baca Al-Qurannya main-main, haram, dosa hukumnya. Tapi bagi ibu yang baru sadar, umur 60 baru belajar Iqra, alhamdulillah, karena dia sadarnya waktu pensiunan kan. Ini banyak sekarang alhamdulillah gerakan ibu-ibu pensiunan. Kita bersyukur kepada Allah ya, yang nasib betul pensiun, sudah pensiun nggak mau ngaji, itu nasib bener itu. Sekarang banyak ini, ada sepuh-sepuh nih, kita belajar Iqra, belajar ini, sudah umur 40, 56, 57, ya setahun dapat jilid 1, alhamdulillah, Masya Allah, masih mau belajar. Jangan dibentak-bentak dah, dia bukan anak-anak muda lagi. Ada yang sebagian dari orang sepuh tuh yang namanya menghafal tuh susah, jangan dipaksain. Baik, kemudian juga kalau memang ternyata bisa membaca, boleh membaca, biarpun tidak pakai tulisan Arab, pakai tulisan pego bahasa Latin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini hebat, sholatnya setengah jam ini, ngalah-ngalahi Pak Ustadznya ini. Apa-apa, mudah ya, nggak bisa ditulis, nggak bisa hafalan, pakai bacaan. Bacaannya pun tidak harus tulisan Arab karena belum bisa baca Arab, nggak apa-apa, dimudahkan. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran. Kami Buya, mohon maaf, kami akan membacakan pertanyaan dari pihak Facebook. Ada 2 penanya. Yang pertama dari Mila Amilatul, beliau dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila dari Malaysia mau bertanya, Buya, bagaimana hukumnya bekerja di mesin internet yang di dalamnya juga ada Bekerja yang di mana? bekerja di mesin internet, Di mesin internet, Buya. Di? Bekerja di mesin internet. mesin Ya, internet. ya. Yang di dalamnya juga buat main judi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya yang kedua, datangnya dari Resna, beliau dari Bogor. Pertanyaannya, mohon penjelasan dari perkataan Umar bin Khattab, sesungguhnya umat sebelum kalian hancur hanyalah karena mereka menapak tilasi jejak nabi-nabi mereka. Yang pertama adalah bekerja di tempat internet, begitu saja, ke mesin internet, mungkin istilah yang ada di Malaysia sana. Gimana jika warnet, warung internet itu, gimana kerja di internet? Internet adalah seperti senjata yang bisa digunakan untuk menusuk, bisa digunakan untuk motong bawang. Internet adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa digunakan untuk kejahatan. Kalau ternyata kita harus bekerja di internet, maka kita menjadi pengontrol. Jadi diprotek semuanya. Sekiranya ada hal-hal yang tidak baik, kalau jelas ada perjudian di dalamnya atau ada orang yang bakal melihat situs-situs yang haram, maka Anda bekerja haram di situ. Tapi kalau Anda bekerja di tempat tersebut, memang Anda memfasilitasi anak-anak, karena sekarang sekolah harus mencari untuk bertugas untuk mencari data dan sebagainya, untuk mencari pengetahuan di situ, Anda kontrol. Dikontrol secara rapi dan benar ya. Dan dihimbau agar internet itu adalah tidak pakai tertutup semacam itu. Kalau sudah internet ruangnya tertutup, itu mengajari untuk yang nggak benar itu. Seperti kita temukan di negeri Arab sana, di samping kiri kanan kampus kita tuh ada internet, tapi ngablak, kebuka, bahkan kelihatan dari sana sini. Bahkan oleh baladiyah itu adalah penguasa lokal, Pak. Pengusaha lokal itu apa, lurahnya atau apa ininya, itu kalau ada yang tertutup itu langsung dicabut izinnya dan tidak diperkenankan. Dan dikontrol itu. Dikontrol. Kalau memang tujuannya adalah untuk mengontrol, bekerja disebut bisa mengontrol sehingga internet tidak digunakan kecuali yang benar, maka nggak ada masalah. Seperti hal-hal yang lainnya, seperti halnya televisi dan yang lainnya.
Tapi kalau sudah ada tanda-tanda di situ keharaman dan judi dan sebagainya, maka kita bekerja di situ adalah termasuk haram karena kita bekerja di tempat yang di situ digunakan untuk keharaman. Baik, indah harus bisa membuat perubahan di dalamnya. Adapun pertanyaan yang kedua kayaknya ditanya, tidaklah kalian hancur kecuali karena menapak tilasi. Memang ada sebab-sebab kehancuran kita justru karena kita melanggar nabi-nabinya. Kita melanggar utusan-utusannya. Bahkan di antara mereka membunuh nabi-nabi. Seperti Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya, mereka berani dengan nabi-nabi mereka. Hancurlah mereka, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam beribadah. Semoga Allah memudahkan urusan rezeki kita sehingga kita tidak sampai menjadi orang yang mikir bingung urusan rezeki. Dan kita ini perlu melatih, ya. Dari yang kita dengar dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, merenung bagaimana burung. Sampai ada cerita Nabi, ya, suatu ketika ada seorang burung itu berkicau. Nabi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, kamu dengar burung itu berkicau, kamu dengar ngomong apa dia? Allah wa Rasuluhu alam, Allah lebih tahu, Allah dan Rasul lebih tahu. Dia itu tadi barusan berdoa, ya Allah, Kau ciptakan aku dalam keadaan buta, ya Allah, kirimkan kepadaku rezeki, ya Allah. Tidak lama kemudian ada belalang nyangkut, berkicau lagi. Kau dengar dia ngomong apa? Enggak tahu ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Dia barusan, ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah yang telah menciptakanku dan tidak pernah melupakanku. Nah, ini jadi subhanallah, begitulah Allah memberikan rezeki. Jangan sampai kita sebagai manusia yang katanya punya iman kepada Allah dan Rasulnya ternyata kalah dengan tawakalnya burung, kalah dengan binatang-binatang yang melata, padahal semuanya sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang menjadikan sempit rezeki kita itu adalah di saat hati kita ini prasangka buruk kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, yang merasa yang tidak pasti, yang tidak tawakal kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah dipersulit. Makanya di saat Anda bekerja, yakin Allah yang memberi. Wow, dimudahkan Allah. Nah, dari Allah. Yakin dari Allah. Makanya Anda berdagang, dagang yang halal. Termasuk tadi internet, kalau meragukan, jangan lakukan itu semuanya. Ambil yang bermanfaat, yang jelas-jelas manfaat. Ini dengan demikian maka ketahuilah, karena kita bertawakal kepada Allah, mengundang rizki yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, akan dibuka pintu rezeki untuk kita. Karena apa? Kita menggantung kepada Allah Subhanahu. Semakin tawakal, semakin Allah lihat kita. Semakin kita pasrah kepada Allah, semakin kita beri. Semakin kita pasrah kepada Allah, Allah semakin memperhatikan, melihat kita. Tapi semakin kita ragu kepada Allah, lihat, biarpun harta kita banyak, lihat, gelisah terus dia, seperti tidak memiliki apa-apa. Hatinya susah terus, tidak ada ketenangan di dalam batinnya karena kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha kuat, yang maha kuasa dan maha kaya, yang maha kuasa untuk mencukupi hamba-hambanya. Maka kami mohon ya Allah, kami selalu butuh kepadamu ya Allah, dan selamanya akan selalu butuh kepadamu, dan kebutuhan kami banyak ya Allah. Kami mengedipkan mata kami butuh tenaga darimu dan kemudahan darimu. Kami untuk menelan ludah kami pun perlu bantuan darimu ya Allah. Untuk melangkahkan kaki pun kami perlu bantuan darimu ya Allah. Akan tapi kadang kami kurang sadar kalau kami butuh kepadamu ya Allah. Maka ampuni keteledoran kami ini ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Bahkan kadang kami kurang yakin ya Allah akan rezeki darimu ya Allah, sehingga cara kerja kami adalah benar-benar bertentangan dengan apa yang Engkau perintahkan. Maka pada malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah pengampunanmu, dan mudahkanlah kami untuk mendapatkan yang halal darimu. Ikfini bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan rizki yang halal darimu sehingga kami tidak mengambil yang haram.
wa aghnina bi fadlika amman siwak, dan cukupkan kami dengan karunia-Mu hingga kami tidak butuh kepada selain-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Ya Allah, cukupkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan jangan sampai rizki kami itu menjadikan kami lupa kepadamu ya Allah. Dan di saat kami mencari rizki ya Allah, penuhi hati kami dengan tawakal kepadamu ya Allah. Jangan sampai kami ya Allah menggantung kepada selainmu ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang pasrah kepadamu ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan ampuni kami dan anak kami dan para santri kami dan semua yang bersama kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni ketidakkhusyuan kami dalam beribadah ya Allah, dan berikan kepada kami kesusuan dan ketenangan. Jauhkan kami dari yang haram, mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in wa shiratal ladzina an'amta alaihim. Mohon maaf, mohon doa selalu bidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.